Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Anindya Lintang Kirana, NIM A1A019094 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Di sini aku akan menjelaskan metode harga pokok proses. Jangan lupa disimak ya. Definisi metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan harga pokok atau biaya produksi yang berdasarkan atas proses atau departemen untuk suatu periode tertentu, biasanya 1 bulan, meliputi BBB, BTK, dan BOP yang dibebankan. Pada setiap akhir periode, total harga pokok biaya produksi yang terjadi pada suatu departemen dibagi dengan jumlah unit yang selesai diproduksi akan menghasilkan harga pokok per unit departemen yang bersangkutan. Selanjutnya adalah karakteristik metode harga pokok proses menurut Mulyadi 2013 antara lain: A. Produk yang dihasilkan adalah produk standar. B. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. C. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. D. Mengumpulkan biaya produksi per departemen produksi per periode akuntansi. E. Menghitung harga pokok produksi per satuan dengan cara membagi total produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Perhitungan ini dilakukan setiap akhir periode akuntansi, biasanya akhir bulan. F. Perbedaan biaya produksi langsung dan biaya tidak langsung seringkali tidak diperlukan, terutama jika perusahaan hanya menghasilkan satu jenis produk seperti perusahaan semen. Kemudian dalam perusahaan manufaktur dikelompokkan menjadi 2 kelompok biaya menurut Rudianto 2013 sebagai berikut. Ada biaya produksi. Biaya produksi ini terdiri dari yang pertama ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu produk jadi dalam volume tertentu. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung tetapi juga tetap dibutuhkan dalam proses produksi. Termasuk dalam kelompok biaya overhead pabrik ini adalah sebagai berikut. Ada biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong adalah bahan tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Kemudian ada biaya tenaga kerja penolong. Biaya tenaga kerja penolong adalah pekerja yang dibutuhkan dalam proses menghasilkan suatu barang tetapi tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi. Yang ketiga, biaya pabrikasi lain adalah biaya-biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk selain biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja penolong. Biaya dalam perusahaan manufaktur yang kedua adalah biaya non-produksi. Biaya non-produksi terdiri dari yang pertama, biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah untuk menampung keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan demi mendistribusikan barang dagangannya hingga sampai ke tangan pelanggan. Yang kedua, biaya administrasi dan umum. Ini untuk menampung keseluruhan biaya operasi kantor. Yang selanjutnya ada metode full costing dan variable costing. Full costing merupakan memperlakukan semua biaya produksi sebagai harga pokok atau produk cost tanpa memperhatikan apakah biaya tersebut variabel atau tetap. Variable costing, dengan menggunakan variable costing hanya biaya produksi yang berubah-ubah sesuai dengan output yang diperlakukan sebagai harga pokok. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan metode full costing dan variable costing. Kelebihan full costing yaitu yang pertama menampilkan jumlah biaya overhead dengan sangat komprehensif, kedua mampu melakukan penundaan dalam beban biaya overhead ketika produk belum laku terjual di pasaran, ketiga pembebanan biaya overhead atas barang yang belum terjual bisa dialihkan untuk mengurangi atau menambah harga pokok. Kelemahan full costing yaitu harga jual akan menjadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing. Selanjutnya kelebihan variable costing. Yang pertama, mendapatkan laba dalam jangka waktu yang pendek. Yang kedua, biasa dipakai untuk pengendalian biaya. Yang ketiga, dapat dipakai
sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kelemahan variable costing yaitu harga jual akan menjadi lebih tinggi daripada penggunaan metode variable costing. Berikut adalah contoh UMKM yang memproduksi getuk goreng. Getuk goreng merupakan makanan khas Purwokerto atau Sokaraja yang terbuat dari bahan baku singkong dan gula Jawa. Getuk goreng ini terletak di pusat oleh-oleh keripik tempe Sawangan Purwokerto Utara. Getuk goreng biasanya dijual dengan harga Rp42.000 per kilonya. Dalam 1 bulan biasanya bisa memproduksi hingga 800 kg getuk goreng. Untuk melihat perhitungan harga pokok proses pada getuk goreng, silakan menyimak video berikut. Untuk selanjutnya yaitu contoh perhitungan metode harga pokok proses produk diolah melalui satu departemen produksi pada getuk goreng Sawangan. Data produksi dan biaya getuk goreng Sawangan pada bulan November 2021 terdapat biaya bahan baku sejumlah Rp5 juta, biaya bahan penolong Rp7.500.000, biaya tenaga kerja Rp8 juta, BOP Rp12 juta, dengan total biaya produksi Rp32.500.000. Dengan produk jadi 750 kg, produk dalam proses akhir bulan dengan tingkat penyelesaian BB 100%, BBP 100%, BTK 50% dan BOP 30% dengan 50 kg. Selanjutnya perhitungan harga pokok produksi per satuan. Meliputi unsur biaya produksi, total biaya, unit ekuivalensi yang diperoleh dari produk jadi ditambah persentase dikali produk dalam proses dan biaya produk per satuan yang diperoleh dari total biaya dibagi unit ekuivalensi. Biaya bahan baku Rp5 juta dengan unit ekuivalensi 800 dan biaya produk 6.250. Bahan penolong 7.500, unit ekuivalensinya 800, biaya produk persatuan 9.400. Tenaga kerja 8 juta rupiah, unit ekuivalensinya 775, biaya produk persatuannya 10.300. Overhead pabrik 12 juta, unit ekuivalensinya 765, biaya produk persatuannya 15.700, dengan total biaya Rp32.500.000 dan total biaya produk persatuan Rp41.650. Perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Harga pokok produk jadi 750 kg dikali 41.650. Totalnya Rp31.234.000. Harga pokok persediaan produk dalam proses meliputi BBB 100% dikali 50 kg dikali 6.250 sama dengan 310.000. BBP 100% dikali 50 kg dikali 9.400 sama dengan 465.000. Dan BTK 50% dikali 50 kg dikali 10.300 sama dengan 257.000. BOP 30% dikali 50 kg dikali 15.700 sama dengan 234.000 dengan jumlah 1.266.000. Jumlah biaya produksi bulan November pada tahun 2021 yaitu Rp32.500.000. Kemudian laporan biaya produksi. Data produksi dimasukkan dalam proses ada 800 kg, produk jadi 750 kg, produk dalam proses akhir jumlah 50 kg, jumlah produk yang dihasilkan 800 kg. Biaya yang dibebankan dalam bulan November 2021. Biaya bahan baku totalnya 5 juta dengan per kilo 6.250. Biaya bahan penolong 7.500.000 dan per kilonya 9.400. Biaya tenaga kerja 8 juta, per kilonya 10.300. Biaya overhead pabrik 12 juta rupiah dan per kilonya 15.700. Untuk totalnya Rp32.500.000 dan per kilonya dengan total Rp41.650. Kemudian perhitungan biaya harga pokok produk jadi
750 kg dikalikan 41.650. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir meliputi biaya bahan baku 310.000, biaya bahan penolong 465.000, biaya tenaga kerja 257.000, biaya overhead pabrik 234.000 dengan jumlah 1.266.000. Jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam bulan November 2021 yaitu 32.500.000. Jurnal pencatatan biaya produksi. Yang pertama ada jurnal untuk mencatat biaya bahan baku, yaitu BDP atau biaya dalam proses dikurangi biaya bahan baku sejumlah 5 juta dengan persediaan bahan baku 5 juta. Yang kedua, jurnal untuk mencatat BBP. BDP dikurangi BBP sejumlah 7.500.000 dengan persediaan BP 7.500.000. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat BTK. BDP dikurangi BTK dengan jumlah 8 juta rupiah, gaji dan upah 8 juta rupiah. Yang keempat, jurnal untuk mencatat BOP. BDP dikurangi BOP sama dengan 12 juta rupiah, berbagai rekening dengan jumlah 12 juta rupiah. Yang kelima ada jurnal untuk mencatat harga pokok produksi jadi persediaan produk jadi sejumlah 31.234.000. BDP dikurangi BBB 4.687.500, BDP dikurangi BBP 7.050.000, BDP dikurangi BTK 7.725.000, BDP dikurangi BOP 11.775.000. Yang keenam, jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah pada akhir November 2021. Persediaan produk dalam proses sejumlah 1.266.000 dengan BDP dikurangi BBB 310.000, BDP dikurangi BBP 465.000, BDP dikurangi BTK 257.000, BDP dikurangi BOP 234.000.